Aduh, gimana ini? Tagihannya udah berdatangan, sedangkan aku belum punya uang untuk bayar cicilannya. Gimana caranya ya aku bayar semua tagihan ini? Gak mungkin kan kalau aku minta sama Mas Amar, dia kan belum tentu punya uang. Mau gak mau aku harus pinjam ke aplikasi pinjol, daripada aku gak bisa bayar terus ketahuan sama Mas Amar, bisa berabe urusannya. Utang di aplikasi yang lain sudah dibayar, tapi aku jadi punya pinjaman di aplikasi lain. Gimana ini? Aku pikirin nanti aja deh. Baju dan perhiasan ini sangat cocok untuk aku. Nggak salah aku beli ini. Ya meskipun pakai uang hasil pinjaman online, yang penting kan Mas Amar nggak tahu dan aku bisa ngembaliin uang pinjamannya. Halo Bu Tantri. Halo Bu Depi, hari ini kita jadi arisan kan? Ya jadilah, ini aku udah dandan cantik. Masa nggak jadi sih? Bentar lagi aku berangkat, nanti kita ketemu ya di sana. Oke, nanti aku tunggu ya. Ini aku udah sampai di lokasi. Oke, ini aku udah mau OTW. Ya udah, aku tutup dulu ya teleponnya. Kamu mau kemana, Pi? Rapi banget pagi-pagi. Mana pakaian kamu heboh banget lagi. Mau arisan dong. Aku kan nggak bisa tampil biasa aja. Aku itu harus tampil cantik. Devi, kamu dapat uang buat beli perhiasan itu dari mana? Bukannya uang kamu yang aku kasih cukup buat kebutuhan dapur aja ya? Kok bisa kamu beli semua itu? Itu aku nabung Mas. Iya aku nabung. Aku nabung semenjak kita belum nikah. Makanya aku bisa beli semua ini. Kamu tenang aja. Aku nggak pakai uang dapur kok. Uangnya masih ada untuk kebutuhan kita. Oh gitu, tapi aku lihat tagihan listrik bulan ini belum dibayar. Kita harus lebih hemat. Haha, santai aja Mas. Aku yang urus semua itu. Semuanya aman kok. Nanti sebelum ketemu sama teman-teman, aku bayar tagihan listriknya ya. Kamu serius semuanya aman? Maksud aku listrik belum dibayar loh. Takutnya nanti kamu lupa, yang ada listrik kita dicabut nanti. Aku serius lah Mas. Emangnya selama ini yang urus tagihan listrik siapa kalau bukan aku? Udahlah nggak usah khawatir. Yaudah, aku pergi dulu ya Mas. Aku pulangnya mungkin sekitar siangan. Ya udah, hati-hati ya. Kabarin kalau kamu mau pulang. Untung aja Mas Amar percaya sama aku. Iya Mas, kalau gitu aku pergi dulu ya. Aku ngerasa ada yang aneh sama Depi. Kayak ada yang disembunyikan dari aku. Tapi apa? Sejak kapan dia punya uang tabungan? Setahu aku uang tabungan dia udah habis buat renovasi rumah tahun lalu. Tapi kok dia bisa beli barang-barang mewah ya? Ini bikin aku curiga. Lihat ini ibu-ibu, gelang baru saya. Ini limited edition loh. Baru kemarin beli, bagus kan? Wah, iya Bu Tantri, ini bagus banget. Pasti harganya mahal. Nggak mahal kok, harganya masih standar kok. Ini sekitar 30 juta. Serius Bu? Wah, ini mahal menurut saya. Uang segitu saya mending ditabung aja. Hahaha, bagi saya itu kecil. Saya bahkan punya yang harganya jauh lebih mahal dari ini Bu Koko. Bu Koko sesekali beli perhiasan yang mahal biar kelihatan kayak orang kaya. Tapi saya lebih suka tampilan sederhana seperti ini Bu Tantri. Saya juga nggak punya uang sebanyak itu buat beli barang-barang mewah. Jadi saya bergaya sesuai sama isi kantong saya. Ya kalau itu prinsipnya Bu Koko sih, saya nggak maksa. Setiap orang itu punya prinsip hidupnya masing-masing kan. Bu Depi, kamu gak mau pamerin barang-barang mewah kamu? Ini saya juga mau pamerin Bu. Saya tunggu Bu Tantri selesai dulu, baru saya ikutan. Nih lihat kalung dan gelang saya. Ini dari Paris langsung loh. Kalian pasti belum ada yang punya kan? Wah serius Bu Depi? Tapi kapan Bu Depi pergi ke Paris? Saya nggak pernah tahu tuh. Itu karena saya nitip di teman saya Bu. Saya belum ada waktu buat kesana secara langsung. Maklumlah saya sibuk soalnya. Wah, kalian ini hebat ya, punya barang bagus dan mewah. Doain saya ya biar bisa kebeli juga. Amin, saya doain Bu Koko biar kita kesana barengan, punya barang yang mewah. Jangan sampai mereka tahu kalau barang-barang aku ini hasil pinjaman online. Bisa malu aku, apalagi sama Bu Tantri. Dia bisa aja gak mau temenan sama aku lagi. Bu Depi, kenapa jadi ngelamun gitu sih? Sayang gak apa-apa kok Bu. Oh iya, setelah arisan ini kalian mau kemana? Saya sih mau langsung pulang aja Bu. Kalau saya sih mau ke toko perhiasan. Soalnya adik saya mau ulang tahun. Saya mau ngasih kado perhiasan. Bu Depi mau ikut gak? Siapa tahu Bu Depi sekalian mau beli. Waduh, kalau aku ikut nanti aku ketahuan gak punya uang. Mending aku tolak aja deh. Maaf ya Bu Tantri, saya gak bisa ikut. Saya disuruh pulang cepet sama suami saya. Soalnya kita mau jalan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa Bu. Aduh, gimana ini? Tagihannya udah berdatangan, sedangkan aku belum punya uang untuk bayar cicilannya. Gimana caranya ya aku bayar semua tagihan ini? Gak mungkin kan kalau aku minta sama Mas Amar, dia kan belum tentu punya uang. Mau gak mau aku harus pinjam ke aplikasi pinjol, daripada aku gak bisa bayar terus ketahuan sama Mas Amar, bisa berabe urusannya. Utang di aplikasi yang lain sudah dibayar, tapi aku jadi punya pinjaman di aplikasi lain. Gimana ini? Aku pikirin nanti aja deh.
Depi, ada yang mau aku omongin sama kamu. Mau ngomong apa mas? Kayaknya serius banget sih. Tolong jawab jujur, kamu dapat uang dari mana buat beli semua barang-barang mewah ini? Aku kan udah bilang sama kamu, aku itu dapat dari tabungan. Masa kamu nggak percaya sih mas? Bukannya aku nggak percaya, Dev, tapi aku cuma ragu aja. Tabungan kamu kan waktu itu habis karena renovasi rumah kita. Jadi dari mana kamu bisa dapat uang tabungan lagi? Tolong jangan bohong sama aku. Itu artinya kamu nggak percaya sama aku mas. Uang tabungan aku emang dipakai buat renovasi rumah kita, tapi bukan berarti semuanya habis. Salah ya mas, kalau aku pengen beli barang yang aku mau, aku pengen kayak orang-orang. Maaf kalau aku kesannya nggak percaya sama kamu, tapi aku cuma pengen tahu aja. Aku takut nanti malah jadi masalah, itu aja. Nggak akan jadi masalah kok mas. Yang jadi masalah itu kamu yang nggak percaya sama aku. Iya maaf, aku nggak ada maksud bikin kamu ngerasa nggak dipercaya. Aku cuma Curiga? Iya. Udahlah mas, aku capek debat sama kamu. Kamu nggak akan pernah mau ngalah. Selalu aku yang salah di sini. ini bukan soal salah atau benar, Devi. Dia marah. Kayaknya emang ada yang disembunyikan deh. Aku harus cari tahu. Kenapa dari tadi sibuk banget main HP? Nggak apa-apa mas, cuma chat grup arisan aja. Aku lihat kamu makin gelisah akhir-akhir ini. Ada yang kamu sembunyikan. Tolong jujur sama aku, Devi. Mas, semalam kita itu bertengkar gara-gara kamu yang gak percaya sama aku. Masa sekarang kita berantem lagi gara-gara hal yang sama? Aku gak bermaksud buat kayak gitu. Aku cuma khawatir sama kamu. Dari tadi kamu kelihatan gelisah, Devi. Gimana aku gak khawatir? Tadi kan aku udah bilang kalau aku itu baik-baik aja. Ini cuma urusan arisan aja kok. Biasalah urusan ibu-ibu. Kamu juga gak akan ngerti. Kamu itu kalau ada apa-apa bilang sama aku ya, jangan dipendam sendiri. Kalau kamu ada masalah, kita bisa selesaikan masalahnya bareng-bareng. Aku masih suami kamu loh, aku gak mungkin biarkan kamu kesusahan. Makasih ya mas, aku paham khawatirnya kamu kayak apa. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Selagi aku bisa menyelesaikan semuanya, pasti aku selesaikan dengan baik. Aku cuma butuh dukungan kamu aja kok. Kalau ada apa-apa kasih tahu aku ya. Aku gak mau kamu pendam semuanya sendirian. Iya mas, maafkan aku ya mas. Aku gak bermaksud bohongin kamu. Aku cuma gak mau kamu marah sama aku. Selamat siang ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang mbak, saya mau lihat-lihat perhiasan ini mbak. Di sini perhiasannya cantik-cantik ya mbak. Iya ibu, silakan jika ingin melihat-lihat. Ini koleksi terbaru bu, cantik sekali kalau ibu yang pakai. Kalung emas ini 24 karat bu, sangat cocok kalau dipakai ada acara formal. Ibu mau mencobanya? Boleh mbak, saya mau coba dulu. Silakan dicoba dulu. Wah, bagus ternyata. Ini cocok banget sama saya. Harganya berapa mbak? 5 juta saja bu. Harga segitu sudah terbilang murah karena perhiasan yang ada di sini dijamin kualitas dan keasliannya. Sebentar ya mbak, saya izin dulu ke suami saya. Baik ibu, akan saya tunggu. Gak masalah aku pinjam uang lagi. Lagi pula cuma 5 juta kok. Bulan depan bisa aku ganti. Saya ambil yang itu ya. Baik bu, ada lagi yang lain? Udah itu aja mbak. Saya mau langsung dipakai aja mbak. Boleh ibu, ini kalungnya bu. Pembayarannya akan saya siapkan. Mari ibu ikut saya. Iya mbak, asik. Aku punya kalung baru yang bisa aku pamerin ke ibu tantri nanti. Dia pasti akan iri sama aku. Aduh, gimana ini? Aku udah berkali-kali ditelepon sama pihak pinjol. Mereka pasti mau nagih utang. Tapi kalau aku nggak angkat, nanti Mas Arman curiga sama aku. Halo? Bu Devi, tagihan Anda sudah terlalu lama menunggak. Kalau tidak segera bayar, kami sebar data Anda ke semua kontak. Jangan macam-macam sama kami ya Bu. Tolong kasih saya waktu. Saya pasti bayar. Tapi jangan sebarkan identitas saya ke semua orang. Saya tidak peduli, kamu udah berikan perpanjang waktu berkali-kali. Tapi apa hasilnya? Kamu tetap tidak mau bayar. Ini sudah jatuh tempo Bu. Iya saya tahu. Tapi saya juga nggak bisa apa-apa. Saya belum ada uangnya. Alasan, saya tidak peduli kamu ada uang atau tidak. Saya mau kamu bayar sama utang kamu Bu. Jangan paksa kami untuk berbuat kasar. Iya akan saya bayar. Tapi tolong kasih saya waktu. Saya benar-benar tidak punya uang. Saya kasih kamu waktu 3 hari. Kamu harus melunasi semuanya. Jika tidak, saya akan mengambil semua barang-barang kamu. Iya pak, saya pasti akan bayar. Gimana ini? Aku nggak mungkin dapat uang sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Apa aku minta sama Mas Amar? Tapi itu gak mungkin. Kamu kenapa Devi? Muka kamu kok pucat gitu? Kamu sakit? Aku nggak apa-apa kok mas. Aku cuma kurang istirahat aja. Kamu yakin? Kasih tahu aku kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok mas. Kamu nggak usah khawatir gitu. Ya udah, aku keluar dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa kamu bilang aja sama aku. Iya mas. Maaf mas, aku nggak bisa jujur sama kamu. Kamu kenapa Bu Devi? Kok kelihatannya kayak gelisah gitu? Saya nggak apa-apa kok Bija. Saya cuma lagi ada masalah sedikit aja kok Bu. Astaga, Devi punya utang di banyak pinjol. Pantas aja mukanya lesu gitu. Ternyata kamu kelilit utang pinjol.
Pantas aja selalu tampil mewah, ternyata uangnya dari pinjaman. Bu Depi, suami kamu tahu gak? Jangan sampai suami kamu tahu kalau kamu kelilit utang kayak gini. Dia pasti akan marah banget. Kamu lebih baik kasih tahu suami kamu, Bu Depi, sebelum suami kamu tahu dari orang lain. Saya nggak berani, Bu Ija. Saya takut suami saya marah dan malah ninggalin saya gitu aja. Saya takut, Bu. Itu udah resiko yang harus kamu hadapi, Bu. Lagian siapa suruh kamu pakai pinjol? Makanya jangan sembarangan pinjol, Bu. Kalau kita emang nggak punya uang, nggak usah sok-sokan kayak ke orang kaya. Hidup itu sesuai sama pendapatan aja, Bu. Kebanyakan gaya jadi gini nih. Saya nggak tahu harus gimana, Bu. Pak, saya benar-benar menyesal sudah pakai pinjol. Devi, jadi selama ini kamu pakai uang pinjol? Mas, aku bisa jelaskan. Tolong jangan marah dulu ya, Mas. Kamu keterlaluan, Devi. Sekarang ikut aku. Waduh, mereka kayaknya bakalan berantem besar nih, Bu. Iya, Pak. Gara-gara pinjol rumah tangga orang jadi di ujung tanduk. Lagian Bu Devi juga kan ada-ada aja sih. Ngapain juga pakai pinjol? Padahal kan Pak Amar itu orangnya hemat dan gak pernah ngutang. Istrinya malah pinjol. Aduh, gak habis pikir sama dia. Cuma karena gengsi semuanya jadi berantakan. Ngasih makan gaya hidup tuh emang gak akan ada habisnya, Pak. Ya gitulah, namanya juga hidup. Kebutuhan hidup itu gak mahal. Yang mahal itu gaya hidup. Kadang orang lebih memilih memenuhi gaya hidup daripada kebutuhan hidup. Jadi selama ini semua barang-barang mewah kamu itu dari utang. Kamu tahu gak apa yang kamu lakukan itu salah? Siapa yang akan bayar semua ini, Devi? Aku cuma ingin terlihat baik di depan teman-teman, Mas. Aku takut mereka menilai kita miskin. Aku malu. Harga diri kita bukan dari barang yang kamu pakai, tapi dari bagaimana kita hidup jujur. Sekarang kamu harus berhenti. Maaf, Mas. Aku lebih memikirkan perkataan orang-orang daripada kamu. Seharusnya aku nggak melakukan ini, tapi aku malah gegabah dan seenaknya. Sudah tahu kalau itu salah, tapi kamu masih melakukannya, Devi. Maaf, Mas. Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku. Sekarang kita harus apa, Devi? Hutang kamu dipinjol banyak banget, sedangkan aku gak punya uang buat bayar semuanya. Aku akan jual semua barang-barang mewah aku buat nutup semua hutang, Mas. Kalau emang itu cara satu-satunya, mau gimana lagi? Kita nggak punya cara lain. Maafin aku ya, Mas. Aku janji nggak akan pernah pakai pinjol lagi, Mas. Aku benar-benar kapok. Emang seharusnya kayak gitu. Ini yang terakhir kalinya kamu pakai pinjol. Aku nggak akan segan-segan ninggalin kamu kalau kamu masih nekat buat pinjol. Iya, Mas. Aku janji. Tolong maafin aku ya. Iya, aku maafin kamu. Jangan ulangin lagi ya. Kalau kamu pengen sesuatu, bilang aja sama aku. Aku akan berusaha buat ngasih apa yang kamu mau. Makasih ya, Mas. Makasih udah mau maafin aku. Iya, Mas. Aku tidak akan pakai pinjol lagi. Aku akan lebih terbuka sama kamu. Itu bagus. Aku harus memperbaiki semuanya. Aku gak mau Mas Amar marah lagi. Gara-gara aku, Mas Amar jadi kesusahan. Aku gak mau marahan lagi sama Mas Amar. Gimana? Udah semuanya? Udah, Mas, semuanya udah aku masukin ke kotak ini. Aku tinggal jual aja. Kalau masih kurang, kasih tahu aku ya. Aku juga masih ada sedikit tabungan. Jangan, Mas, itu uang kamu. Biar ini jadi tanggung jawab aku aja. Ya udah kalau gitu mau aku antar. Kebetulan aku lagi nggak ada kerjaan. Gak usah deh, Mas, aku bisa sendiri kok. Ini untuk yang terakhir kalinya ya. Jangan pinjol lagi. Yang ada nanti kamu yang susah. Iya, Mas, aku janji ini yang terakhir. Aku juga udah kapok. Aku gak mau lagi pinjol. Ini, Mbak, saya mau jual semua perhiasan saya. Tolong ditotal ya. Baik, Bu, sebentar ya, saya cek dulu. Harganya turun, Bu. Saya bisa beli dengan setengah harga. Baiklah, saya terima. Gak apa-apa setengah harga juga. Sebentar ya, Bu, saya ambilkan uangnya. Kayaknya jumlah uang yang aku kumpulkan kurang deh. Di mana lagi ya aku harus bisa dapetin uang buat bayar pinjol? Belum lagi bayar bunganya. Banyak banget emasnya. Kalau aku ambil terus aku jual di tempat yang beda, boleh juga nih. Aku bisa nyicil buat bayar pinjol. Bu Devi, kamu sedang apa? Kenapa perhiasan itu ada di tangan kamu? Bu, saya hanya melihat-lihat ini. Jangan bohong kamu. Aduh, kok tangan saya nggak bisa digerakin ya? Berani-beraninya ya kamu mengambil perhiasan di toko saya. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Mbak, tolong saya. Tubuh saya tiba-tiba nggak bisa gerak. Ya ampun, Bu Devi, tubuh kamu jadi emas. Ini pasti aja buat kamu. Tidak. Kenapa tubuhku bisa seperti ini? Apa ini beneran ajaib untuk aku? Selama ini aku sudah sangat serakah. Lihat itu Pak Malik, Bu Devi sekarang kena ajab. Itu balasan buat orang yang suka bergaya selangit tapi pakai uang pinjol. Iya Bu, rasain itu. Siapa suruh dia suka pinjol? Kasian sih Pak, dia juga mau nyolong perhiasan yang ada di toko Mbak Mila. Ih, gak tau malu banget ya Pak. Pantesan aja tubuhnya berubah jadi emas gitu. Ternyata tukang nyolong juga ya. Ini memang ajaib untuk aku. Aku sudah banyak berbuat salah.
Kasihan Pak Amar punya istri yang nyusahin kayak Bu Depi. Sok-sokan jadi orang kaya sih, padahal duit aja nggak punya. Makanya jangan kebanyakan kemakan gengsi, jadi susah sendiri kan. Ini bukan akhir dari segalanya, Depi. Kita bisa mulai dari awal asalkan kamu berubah. Aku janji mas, aku gak akan hidup demi penampilan lagi. Tolong maafin aku sekali lagi ya mas. Maaf udah bikin kamu malu. Iya, aku maafin kamu kok. Sudah ya, jangan nangis. Semuanya sudah terjadi, tidak perlu ditangisin. Aku juga gak malu kok. Meskipun sekarang keadaan kamu kayak gini, aku gak akan ninggalin kamu. Makasih ya mas, makasih udah mau selalu nerima aku. Aku beruntung banget punya kamu. Sekarang aku gak akan takut lagi. Aku gak peduli sama omongan orang, yang penting kamu ada di samping aku. Itu aja udah bikin aku senang. Iya, sama-sama. Sekarang kita masuk yuk, ini udah malam.